Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Erika Sinaga. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dengan nomor induk mahasiswa 25010600614. Saya seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 3 Meral Karimun. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025. Pada video pembelajaran ini, saya akan mengajarkan materi yang berjudul Hidup Manusia dalam Pemeliharaan Allah. Materi ini merupakan materi pendidikan agama Kristen kelas 7 dengan menggunakan metode PBL. Selamat menyaksikan. Shalom! Shalom! Apa kabarnya hari ini? Luar biasa! Yes! Puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini Tuhan telah mempertemukan kita ya dalam pembelajaran agama Kristen pada saat hari ini. Ya, tentunya semuanya senang ya? Senang. Ya. Nah, saat ini anak-anak ibu kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya seperti biasa terlebih dahulu kita berdoa supaya Tuhan yang campur tangan dalam pertemuan kita saat pagi hari ini. Siapa yang bertugas boleh maju ke depan untuk berdoa. Tuhan, mari kita bersama dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami dapat berkumpul kembali di pelajaran. Pada pagi hari ini Tuhan, sertai kami dari awal ke tengah hingga akhir, tetapi juga Bu Erika yang akan mengajari kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama kami mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah menyerahkan pertemuan kita kepada Tuhan dan kita percaya bahwa hari ini Tuhan bekerja bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, Ibu mengabsen dulu ya anak-anak Ibu. Tadi Ibu melihat semuanya hadir sepertinya ya. Ada 25 orang semua hadir ya. Ya, materi pembelajaran kita masuk pada bab yang kedua dari pembelajaran kita, yaitu apa judulnya? Hidup Manusia dalam Pemeliharaan Allah. Ya, ini judulnya. Dan setelah nanti kalian selesai mempelajari hidup manusia dalam pemeliharaan Allah, diharapkan peserta didik itu ya, yang pertama apa? Mampu menjelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Yang kedua, bersikap sebagai manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Yang ketiga, membuat karya yang berkaitan dengan bukti-bukti Allah memelihara hidup manusia. Empat, mempresentasikan karya yang berkaitan dengan bukti-bukti Allah memelihara hidup manusia. Ini yang diharapkan ya dari anak-anak ibu setelah mempelajari bab yang kedua ini. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, mengapa Allah menciptakan alam untuk manusia? Siapa yang tahu? Ayo, coba berdiri. Karena setiap manusia yang hidup menikmati ciptaannya dan mengenal kebesarannya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana cara Allah memelihara dan melestarikan alam? Ada? Oke, silakan. Allah memelihara alam dengan memberikan hujan, matahari, udara, dan keteraturan supaya semua ciptaannya tetap hidup. Ya, bagus. Mari. Yang ketiga, pertanyaan
kebersihan, merawat lingkungan dan memuji Tuhan atas keindahan alam. Ya, bagus. Semoga yaitu kita lakukan, baik anak-anak ibu ya, terapkan dalam kehidupannya. Nah, kita akan masuk dalam materi yang pendahuluan. Allah menciptakan manusia dan memberinya kehidupan sebagai anugerah yang berharga. Hidup ini adalah anugerah yang berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan di situ Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini menjadi gambaran bahwa hidup manusia adalah sesuatu yang harus dijaga, ya, harus dirawat dan dijalani dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab, ya. Dalam hidup kita harus bertanggung jawab. Dalam Mazmur 104 dikatakan di situ kita melihat bagaimana Allah terus memelihara ciptaannya, termasuk manusia. Nanti di rumah boleh baca, ya, dari Mazmur 104 ini. Ya, di situ kamu boleh melihat bagaimana Allah itu memelihara semua ciptaannya itu, termasuk kita manusia dipeliharanya sampai sekarang ini. Nah, arti pemeliharaan adalah tindakan menjaga, merawat, dan memperhatikan agar sesuatu tetap berada dalam keadaan baik, aman, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi Allah adalah pemelihara hidup kita. Kalau Allah pemelihara hidup kita, berarti kita selalu dijaga dan dirawat supaya keadaan kita itu tetap baik, ya, supaya keadaan kita tetap baik dan aman. Itu pemeliharaan Allah bagi kita sebagai manusia. Nah, pemeliharaan Allah itu, ya, ada campur tangan Allah di dalam hidup manusia. Ya, kamu boleh melihat gambar ini, ya. Nah, ada beberapa gambar di situ, 5 gambar. Ini bukti pemeliharaan Allah bagi manusia dan campur tangan Allah bagi manusia. Nah, setelah kamu memperhatikan gambar ini, ya, menurutmu apa arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Nah, untuk melayani Tuhan, ya, satu kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, jadi hidup kita itu harus kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, jangan kita pergunakan sesuka kita, semau kita, tidak boleh. Kita harus mempergunakan hidup kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Berikutnya, apakah kamu percaya bahwa Allah memelihara manusia dan seluruh ciptaan ini? Percaya. Sampai sekarang, ya, kita tetap percaya karena semuanya terpelihara. Baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, semua terpelihara. Kalau pada zaman Nuh semua musnah, ya, tetapi Allah tetap memelihara manusia itu sehingga berkembang biak sampai sekarang. Jadi campur tangan Allah itu terus-menerus dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, makna campur tangan Allah apa ya? Makna campur tangan Allah ini? Nah, campur tangan Allah itu berarti Allah terlibat langsung. Ya, terlibat langsung Allah dalam hidup kita. Itulah campur tangan Allah. Dari mana kita tahu bahwa Allah terlibat? Nah, yang pertama, memberi nafas hidup. Jadi nafas kita ini dari Allah, itulah campur tangan Allah yang secara langsung ada dalam hidup kita. Yang kedua, dia diberikan kesehatan dan kesempatan. Kalau tadi kamu sudah melihat ada gambar orang yang melakukan, ya, tidak baik, ya, yang merokok tadi. Jadi kesehatan masih diberikan. Ketika diberikan kesehatan, ya mari dijaga dengan baik-baik. Ya, jangan dipergunakan hanya untuk kesenangan pribadi. Dan yang ketiga, tidak kemampuan berpikir. Kalau kita bisa
lain. Jadi diberikan akal untuk berpikir, untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, berpikir untuk hal-hal yang baik. Jangan pula berpikir dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Nah, berikutnya belajar dan bergerak. Ya, belajar. Pasti pakai pikiran, ya. Belajar kita diberikan waktu. Ya, waktu kan kalau belajar ada waktu, ya kan? Dia mempergunakan waktu dengan baik, dengan belajar, ya. Dengan belajar. Jadi makanya anak-anak ibu, ya, pergunakan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang baik. Allah tidak tinggal diam, tetapi terus bekerja dalam kehidupan manusia. Terus bekerja dalam kehidupan manusia. Tidak cukup hanya pada waktu menciptakan, sudahlah. Tidak, tapi Allah terus yang bekerja, terus campur tangan untuk kehidupan manusia. Ya. Nah, tindakan memelihara hidup. Nah, kalau tadi ya kita melihat gambar tadi. Nah, tindakan yang memelihara hidup itu apa coba? Nah, ini gambarnya biar ibu kasih tahu. Apa tindakan memelihara hidup? Mandi dan menjaga kebersihan tubuh. Ini ya, mandi. Yang kedua, belajar dengan tekun dan memanfaatkan waktu. Tekun belajar, memanfaatkan waktu. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan. Berikutnya, tidak merokok dan menghindari kebiasaan buruk. Ada di sini yang merokok? Jangan ya. Jangan. Allah tidak suka, Allah tidak senang. Yang berikutnya, berkendaraan dengan baik dan bertanggung jawab. Ada di sini yang berkendaraan seperti ini? Kalau kalian lihat tadi gambar itu, mereka berkendaraan bagaimana? Ugal-ugalan, terus tidak pakai helm, ada lagi. Tarik tiga. Ya, jadi jangan. Ya, nah itu tindakan yang bagaimana orang yang melakukan itu? Yaitu tindakan yang tidak mencerminkan pemeliharaan hidup. Dia tidak pelihara hidupnya. Ya, tidak dipeliharanya hidupnya dengan cara merokok dan menyalahgunakan zat berbahaya ke dalam tubuhnya. Dia tak memelihara tubuhnya. Sementara Allah melihara tubuhnya, tapi dia sendiri tidak memelihara tubuhnya. Nah, Allah tidak suka itu. Tindakan yang tidak mencerminkan pemeliharaan hidup, apalagi berkendara secara ugal-ugalan atau tidak menggunakan helm. Terus malas belajar atau menyia-nyiakan waktu. Jadi kalau ada waktunya, mari buat yang terbaik. Ya, gunakan dengan baik. Ibadah, belajar, berdoa. Jangan kepada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran Tuhan, supaya hidup kamu berhasil. Ya, kalau Allah sudah memelihara hidup kita, ya kita pun harus pelihara hidup kita dengan menjaga tubuh kita dengan baik. Nah, yang ketiga, Allah memberi pilihan dan tanggung jawab. Allah memberi manusia kehendak bebas untuk memilih. Ya, dikasih kesempatan untuk memilih. Mana yang kamu pilih? Ya. Tuhan itu tidak egois. Dia tidak hanya kamu harus seperti ini ya. Tidak, tapi dia memberikan kehendak bebas. Tapi kehendak bebas itu ya harus kita bijak memilih. Karena setiap pilihan itu membawa konsekuensi dalam kehidupan kita. Jadi memilih hidup yang bertanggung jawab adalah bentuk rasa syukur atas karunia hidup yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi kalau kita memilih hidup bertanggung jawab dalam hidup ini, itu sudah membuktikan bahwa kita itu bersyukur kepada Allah. Berikutnya, sekarang anak-anak ibu diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok ini ibu ada buat di lembar kerja peserta didik. Ya, menjawab pertanyaan terkait media gambar ini. Ya, jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan.
Ini kerja kelompok. Kalau kerja kelompok itu berarti harus berkontribusi satu dengan yang lainnya. Buat pikirannya jangan hanya untuk kerja seorang saja. Oke. Nanti setelah kamu selesai diskusi, kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kamu. Ya. Ini kelompok A. Kelompok. Nah, nanti setelah selesai nanti ya anak-anak ibu mempresentasikannya. Siapa yang duluan selesai? Ya. Oke, silakan Nak. Sudah? Oke. Kelompok B udah selesai? Ya. Coba silakan untuk kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah. Ayo tanyakan ya. Semuanya. Baik. Kalau dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Buat sore. Nomor 4, mengapa mandi, berolahraga dan belajar dapat dikatakan sebagai cara menjalani hidup? Jawabannya, karena dengan mandi, tubuh menjadi bersih dan sehat. Dengan berolahraga berarti menjaga kesehatan tubuh. Dengan belajar berarti menggunakan waktu dengan baik. Nomor 5. Apa akibatnya motif ibu jika seorang sering merokok dan berkendaraan berkebalan? Jawabannya, akibatnya timbul jika seorang sering merokok. Timbul penyakit paru-paru, kanker, jantung, TBC, bahkan sampai berujung kepada kematian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Allah campur tangan dalam kehidupan manusia melalui kebiasaan sehari-hari seperti yang ada di gambar? Menurut kami, campur tangan Allah dalam kehidupan manusia melalui kehidupan sehari-hari melalui mandi, berolahraga, berarti Allah sudah memberikan tubuh yang sehat dan Tuhan diinginkan merawat tubuh. Kedua, anak belajar menunjukkan bahwa Allah memberikan akal budi dan tubuh dasar. Kedua, memberikan kita kesempatan sekolah. Ketiga, memberikan guru kesempatan untuk belajar. Bagaimana? Bagaimana? Jawaban mereka? Oke, mantap. Bisa. Berikan tepuk tangan. Ya, silakan Rina. Ya. Jadi, mari anak-anak ibu biasakan mandi, ya bersih. Ada di sini tak mandi 1 minggu, 2 minggu, harus mandi anak ya. Karena Allah sudah pelihara kita, kita pelihara lah untuk kita dengan cara mandi, cara berolahraga, ya belajar juga harus kita asah pikiran kita ini ya. Harus kita asah pikiran kita ini supaya semakin pintar ke depannya. Oke, terima kasih hasil diskusinya. Nah, berikutnya ini menjadi refleksi ya bagi kamu anak-anak ibu ya. Dari pembelajaran ini kamu boleh tanya pada dirimu ya. Ini sebagai refleksi bagi kamu, tanya kepada dirimu, apakah saya sudah menjaga tubuh dan hidup saya sebagai pemberian dari Allah? Ini pertanyaan ya. Untuk bisa kamu berubah. Kalau belum ya, kalau belum kamu menjaga tubuhmu, masih ya suka-sukamu dengan tidak mandi, dengan tidak belajar, ya berarti kamu harus berubah ya, memulainya dari mulai sekarang. Dan berikutnya, apakah tindakan saya menunjukkan rasa syukur atas campur tangan Allah? Nah, setiap tindakan kamu sudah
kepada Tuhan, ya, atas campur tangannya dalam hidupmu. Dia kan hari-hari campur tangan dalam hidup kita, ya kan? Tuhan itu campur tangan. Ya, baik ketika kita berjalan, baik ketika kemana kita pergi, baik kita ada di rumah, di sekolah, Allah tetap campur tangan. Sehingga kita nanti setelah selesai pulang sekolah, selamat sampai di rumah, iya kan? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kamu ya. Kamu tanya pada dirimu sendiri. Setelah kamu tanya, kira-kira belum, nah kamu berubah. Harus ada perubahan dalam hidup ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, coba kita baca sama-sama apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Kita baca bersama. 1, 2, 3, ya. Hidup adalah anugerah dari Allah. Menjaga hidup dengan baik melalui tindakan sehat, bijak, dan penuh syukur adalah bentuk tanggapan kita terhadap campur tangannya. Melalui tindakan sederhana, setiap hari kita bisa menunjukkan bahwa kita menghargai kehidupan yang telah Allah berikan. Jadi tindakan kita sehari-hari ya menunjukkan kalau kita itu menghargai kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, tunjukkan sikapmu dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukurmu, bagaimana rasa syukurmu? Ya, ibadah, berdoa, seperti tadi dikatakan, ya bersyukur atas alam. Ya jangan merusak tanaman, tapi dirawat dengan baik. Ya, dirawat lingkungan dengan baik. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, supaya semuanya berjalan dengan baik. Baik, anak-anak ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apakah penyampaian ibu saat ini bisa dipahami? Bisa. Dimengerti juga ya? Bisa. Jadi tidak ada yang sulit ya? Ya. Jadi anak-anak ibu, ya marilah terapkan di dalam kehidupanmu. Ibu juga menerapkannya dalam kehidupan ibu, ya, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ya, materi selanjutnya yaitu untuk minggu depan. Materi kita yang selanjutnya yaitu kamu berbagi pengalamannya untuk minggu berikutnya. Kita masuk berbagi pengalaman bagaimana Allah memeliharamu dan keluargamu. Itu untuk pembelajaran kita minggu depan. Jadi siap-siapkan ya, apa pengalaman apa yang telah kamu terima, baik pengalaman keluargamu yang sudah diterima apa ya. Jadi itulah anak-anak ibu ya, kembali kita minggu depan bertemu dengan Tuhan. Ya, demikian pembelajaran kita saat ini ya. Kita akan menutup pembelajaran kita. Ayo, untuk menutup, ditutup dalam doa. Siapa yang berdoa? Ayo. Ayo Deo, ke depan lah Deo. Amin. Puji nama Tuhan, pembelajaran kita hari ini ya telah selesai. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Dilaksanakan ya anak ya. Apa yang sudah didapat dari hari ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke nak? Ya. Anak-anak, ya. Anak-anak ibu sampai di sini ya pembelajaran kita. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya.